Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bernasi, di Makom Bernarasi. Oke, kita sapa-sapa dulu nih yang lagi nonton. Apa kabar semuanya? Hai. Semoga selalu baik ya di Ya, zaman amin. yang terbaik penyakit ini. Semoga dijaga kesehatannya selalu ya teman-teman. Oke, di episode kali ini udah gak aneh lagi sekarang hostnya. Sekarang udah kayak ini yang kemarin, Ini yang gitu kan. kemarin, ya. Tapi perlu gak sih perkenalan? Perlu lah. Oke. Kita kenalan dulu ya. Perkenalkan, namaku Laura Fitriantika Nabila. Dan di sini nggak sendirian karena bersama gandengan. Iya, gandengan. Jangan baper. Aduh. Oke, silahkan. Dengan saya Torik Ajis ya, yang ya kalau penasaran lihat aja di episode sebelumnya. Partner saya lagi kemana tahu lah, udah apa ya? Nyariin ya, ada, cuma di belakang layar. Gak tahu-tahuan aja. Oke, episode kali ini sedikit berbeda Katolik, tapi tetap spektakuler tentunya. Tapi kenapa kita berdua doang ya? Iya. Kita undang nggak sih langsung bintang tamunya ke sini? Ada, tapi sebelumnya kita lihat dulu kali ya video cuplikan yang bakalan ditayangin. Oh iya. Ya, ini nyambung sama background. Silakan. Oke. Nah, ini dia nih bintang tamu kita hari ini. Ini ada siapa Mas? Bayu Arif Budiman. Bayu Arif Oke, Budiman. salam kenal. Salam teman-teman. Sehat Mas. Alhamdulillah sehat. Semoga Semoga juga sehat. Amin. Semoga sehat. Mas Bayu ini dari Kamu perpustakaan Kampung Baru. perpustakaan. Bagus itu perpustakaan Kampung Baru teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut lagi ngobrol lagi. Wati bisa nggak sih tolong ini saya kosong nih. Tolong jawabannya. Nah ini dia Wati. Iya. Terima kasih. Terima kasih Wati. Ini tehnya teh apa nih? Teh apa ini? Dia cuek. Cuek habis. Emang baru. Baru. Oke. Emang baru. Oke Mas, ini kita mau sedikit ngobrol aja. Siap. Ngobrol relax. Siap. Ini Mas Bayu ini dari rumah tadi. Di rumah, alhamdulillah sampai sini dengan selamat. Ikut, terima kasih. Keren banget ini Bernasi. Oke, Mas Bayu kan dari PKB. Perkabu sendiri itu taman baca masyarakat, di mana itu merupakan wadah alternatif, semacam perpustakaan juga sebenarnya. Tapi memang ruang lingkupnya sejauh ini lebih diisikan ke anak kecil. Jadi di situ juga ada forum juga yang menaungi itu, namanya Forum Taman Baca Edukasi. Di situ Perkabu salah satu membernya. Kalau ditanya ada berapa taman baca di Bekasi itu mungkin sekitar 20 lah ya, puluhan, tapi ada yang aktif, ada yang tidak. Perkabu sendiri itu mulainya di kalau saya tidak salah di 14 November 2018. Di bulan November, jadi kurang lebih udah masuk 5 tahun lah ya, 5 tahun. Lama ya. Baru tahu tuh kalau ternyata di Bekasi itu ada 20 taman baca. Ya, sekitar 20 taman baca, tapi aktif yang tidak aktif. Berarti untuk perkabunya sendiri berdiri sejak kapan? Sejak 14 November 2018. Tapi Mas yang menginisiasikan apa dari Mas Bayu langsung atau ada kawan-kawan di belakangnya?
dari saya sendiri dan itu faktor ketidaksengajaan. Sebelum adanya perpustakaan kampung baru itu kan ada namanya perpustakaan Jalanan Bekasi. Itu dimulai di 14 Mei 2017. Nah, itu memang yang menginisiasi teman-teman tuh ada 11 member. Baik kolektif. Kenapa saya bilang itu faktor ketidaksengajaan? Karena memang pada awalnya saya hanya ingin membuat perpustakaan umum aja. Artinya ketika itu kan saya udah jalan Jalanan Bekasi di Danau Duta. Pas itu saya butuh mempersiapkan kan kalau misalkan untuk prepare untuk melapak itu. Nah di situ setiap kali ingin menyiapkan perlengkapan untuk melapak, anak-anak kecil di Gunung itu melihat, terus ada tanya-tanya, ngeluarin meja, ngeluarin berbagai buku segala macam, dan itu nanya itu buat apa, itu mau ngapain, mulai kepo, tanya-tanya, dan di situ ada sketsa gambar, dan mulai dari situ barulah itu banyak buku, boleh nggak bukunya dipinjem gitu? Oh boleh. Ya udah, awalnya mereka pinjam malu-malu gitu kan, akhirnya masuk ke waktu itu belum ada Perkabu, saya hanya menyiapkan rak buku di mana di situ buku saya taruh, akhirnya pelan-pelan dia masuk, terus dia melihat ada sketsa warna juga, boleh nggak itu diwarnai? Oh boleh juga. Itu awalnya di depan Perkabu itu ada pos, nah mulainya tuh warnanya di situ dulu, mereka takut-takut, akhirnya lambat laun pelan-pelan dari yang namanya ada mengajinya juga di pos kampling itu, akhirnya lama-lama saya suruh masuk aja jangan malu-malu ke dalam. Nah dari situ saya pikir ya udah, karena awal udah mulai kayak gitu, dari situ apa yang mereka minta saya coba jawablah, fasilitasi. Saya memikirkan namanya apa, dari yang namanya awalnya Taman Baca Kampung Baru, terus apa udah dah, kayaknya namanya kalau saya ribet-ribet, akhirnya perpustakaan Kampung Baru harus disingkat jadi akroninya Perkabu. Jadi hal itu ya yang memotivasi kembali sebelum Perkabu ini ada gitu. Betul. Jadi pada akhirnya ini menjadi gerakan kolektif juga dan meningkatkan minat literasi terhadap anak-anak juga. Iya betul. Pada awalnya memang apresiasi banget tuh. Pas melihat buku-buku, ada buku-buku baru, langsung mereka pinjam datang. Walaupun lambat laun agak menurun tingkat buat minat bacanya. Apa itu bisa jadi dikarenakan pandemi? Karena mungkin faktor kejenuhan ya. Di mana taman baca itu memang sifatnya harus kreatif, yang melaksanakan harus inovatif, gimana biar teman-teman kecil yang datang tuh nggak bosan, nggak cuma ada buku di sana. Makanya kadang-kadang saya juga kolaborasi sama teman-teman dari pegiat lain, komunitas individu, saya ajak kolaborasi dari mulai belajar melukis, belajar bikin gantungan kursi dari bahan flanel, terus belajar bahasa Inggris pun pernah, dan lain-lain. Berarti selalu ada improvisasi lah ya. Kalau ada improvisasi, belakangan malah saya lebih eksplor ke diri saya sendiri untuk bawa anak-anak kecil di situ tuh, kan sering tuh mereka diomelin kalau main di luar, entah karena main layangan, main layangan, benangnya kesangkut di kabel, ditarik-tarik kabelnya putus gitu-gitu. Saya belakangan kemarin baru bikin ini judulnya Aku Bisa Berbagi, dimana saya biasanya kan mereka yang dikasih, ada teman-teman baik yang datang membawa peralatan buku, snack, segala macam, itu saya ubah, saya suruh beli sembako dari duit mereka, tapi enggak, duit merekanya itu mereka seikhlasnya ngasihnya. Itu bagian besar dari saya, yang penting saya mau dia ada andil di dalamnya. Udah dari situ mereka saya suruh pilih, kamu mau kasih warga yang membutuhkan yang mana, tapi nggak boleh ke warga orang tua sendiri. Udah, walaupun waktu itu cuma sekedar minyak goreng dan gula, tapi ya mereka harus tahu selama ini mereka di situ ada yang sampai ngasih baju,
kasih makanan, dan mereka hari itu belajar, dia juga bisa berbagi. Dia juga bisa kontribusi walaupun cuma ngasih 2.000 atau 5.000, ya udah kira aku bisa berbagi. Ini bisa benar-benar menumbuhkan nggak hanya bacaan atau buku, tapi juga cara kegiatan sosial itu. Betul. Tapi untuk Mas Bayu sendiri, kalau pengen tahu kegiatan-kegiatan yang begitu itu adanya di mana sih? Apa ada sosial medianya atau gimana? Instagram Perkabu. Saya juga share kegiatan juga di akun pribadi Facebook, namanya Bayu Nggak Penting. Itu juga ada. Terus ada juga namanya akun yang bernama Sakit Staff, itu juga. Oke. Teman-teman buatnya misalnya kepo-kepo mau ke Perkabu atau gimana itu bisa download situ. Ya. Nah, Pak Bayu, sebelum menjadi penggiat literasi, boleh tahu kayak kegiatan apa aja yang Pak Bayu lakuin sebelum jadi penggiat literasi? Sebelum menjadi pegiat literasi, tapi ini masih berhubungan dengan aktivitas sosial atau rutinitas hidup biasa. Aktivitas sosial juga. Apa penggiat patung? Oke, mantap. Bisa aja lah. Bisa, keren banget itu. Tapi nggak bisa aja. Jadi sebelum itu ada namanya, selain saya sebut tadi ada Perpustakaan Jalanan Bekasi. Sebelum Perpustakaan Jalanan Bekasi ada namanya Bekasi Kolektif Kontrol Sosial. Nah ini kan pertanyaannya sebelum saya melakukan Perkabu, tapi kalau mau lebih lengkapnya sebelum adanya perpustakaan kamu baru saya ngapain? Ini jadi sedikit promosi ya. Jadi saya baru bulan Juni kemarin saya ngeluarin buku. Tapi bukunya di sini kebetulan udah habis. Di sini itu dijual. Jadi itu namanya buku musik dan gerakan sosial. Jadi kalau misalkan ditanyakan ngapain aja kegiatannya sebelum adanya Perkabu, itu saya bongkar semua dari saya mulai musik underground dan mulai apa enggak sih aktivitas sosialnya kasih kolektif kontrol sosial itu aktivitas lebih ke aktivitas tapi cenderungnya prosesnya lebih ke hal-hal kesenangan sosial di kasih. Ini saya minum ya, Boleh silakan. tapi saya aja nih yang minum. Nggak apa-apa, kita udah. Terima kasih. Harusnya ada pekan dari Wati sendiri. Iya, ini Wati gimana nih? Hostnya di bawah ini. Tawa-tawa lagi kamu Wati. Aduh, kamu gimana Wati? Masih baru juga kamu. Ini. Potong gaji ya Wati. Oke. Oh, Mas Bayu sebelumnya nulis buku juga. Iya, nulis buku sempat di launching di tempat ini yang sedang ngobrol. Di sini. Ya. Oh ya teman-teman, untuk yang nggak tahu kita ini ada di literasi kopi. Kita untuk literasi kopi. Nanti ada Instagram dan deskripsi, oke? Oke ya. Oh, juga di sini. Waktu itu kurang lebih baru satu malam kemarin lagi bukunya dibedah di Little Talk namanya. Nah di situ sempat waktu itu saya bikin raut dibantu teman-teman literasi kopi juga. Terima kasih yo. Mantap ya. Jadi sekitar ada 8 tempat kopi saya raut di bulan Juni sampai Juli membedah buku saya ini. Makanya kenapa bukunya di sini udah habis dan alhamdulillah antusias cukup bagus karena perjuangan memperkenalkan buku itu terus. Ada tulis lagi. Alhamdulillah udah mulai nulis lagi karena saya lihat antusiasnya bagus. Entah itu mungkin yang beli lebih banyak teman gitu kan, tapi buat saya ada beberapa individu yang nggak kenal saya tertarik dengan tulisan saya, itu buat saya bersyukur sekali gitu. Di Bekasi gitu kan, udah kira saya udah tertarik buat tulis lagi. Itu kenapa kita harus memilih teman yang bagus, yang support kita dalam hal apapun. Contoh berkarya Mas Bayu juga kan teman-temannya membantu. Iya, alhamdulillah. Di simbiosis gitu. Asik. Apa sih orang ini? Oke, Mas Bayu. Oke, Mas Bayu. Orang mau ada ngobrol-ngobrol lagi. Ngobrol kepo ya. Pengen tahu sih momen yang berkesan Mas Bayu
ketika berkali. Oh, Iya, atau kegiatan-kegiatan lain mungkin yang berkesan gitu, momen berkesannya. Kalau saya sih lebih ke kalau kegiatan itu cukup banyak ya, walaupun belakangan ini saya sengaja mengurangi. Tapi kalau dibilang momennya yang paling berkesan justru kalau saya memberitahu momennya tidak menyenangkan boleh nggak? boleh juga. Soalnya buat saya di mana ketika waktu belum membuat perkabu saya memikirkan dunia anak itu dunia yang menyenangkan gitu kan. Iya, Bisa tidak tahu apa Iya, bulan-bulan doang. iya, dunia menyenangkan, bisa ketemu anak-anak HII yang mereka nggak memikirkan tekanan hidup seperti orang-orang dewasa, tapi ternyata ketika saya berhadapan dengan mereka, saya salah. Ternyata menghadapi anak kecil itu rumit, dan makanya saya sering dengar menjadi guru TK itu susah. Karena memang benar, waktu itu ketika saya mulai berjalan, ada anak kecil yang sukanya berantem sampai dia menonjok hidung temannya, waktu itu sampai mimisan keluar darah. Saya kaget kan, ada anak kecil di ruangan saya belajar bermain keluar darah. Wah, terus apa yang harus saya lakukan? Kebetulan waktu itu ada teman dulu terus di Perkabu, alhamdulillah ada yang bantuin. Saya beri namanya relawan pertemanan. Itu namanya ada Katika di situ. Dia agak sedikit paham mengenai ketika anak mimisan. Akhirnya dia memberitahu anak itu jangan tunduk, kepalanya dinaikin atas. Udah sambil bawa kapas banyak, darahnya nggak habis itu. Udah akhirnya waktu itu alhamdulillah tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu akhirnya lanjut sama kejadian ada tipikal anak kecil yang senangnya merusak ketika tinggal sedikit, meja-meja kecil itu diinjak-injak atas sampai 3 gitu, atau biasa melempar alat pensil warna ke got gitu, buku-buku ikro juga sempat dilempar juga. Sama kalau saya nggak meleng sedikit, dia bawa gunting, banner di tempat saya juga mau digunting, tapi saya pikir wah keren juga nih. Tapi sebenarnya waktu itu saya saking itu kan menghadapi anak kecil kan kayak melatih kesabaran juga ya, dan kita dituntut moodnya harus bagus terus, entah kita sedang punya masalah entah apa. Udah kira saya hadapi, dan alhamdulillah 5 tahun berjalan itu buat saya evaluasi, dan pahitnya udah saya rasain. Oh jadi saya punya ini nih tipsnya, oh ternyata bagaimana anak tuh begini. Agak lumayan tricky ya. Iya. Harusnya macam-macam. Ya gitu lah, paling susah kalau yang itu bandelnya pakai banget itu. Oh, iya, tapi menariknya itu Mas Bayu itu untuk menerima anak-anaknya itu ya jadi gimana justru malah diarahin ke yang bagus-bagus itu. Mungkin kalau kita justru enggak dong, jangan yang enggak bagus dong. Semoga sih enggak kayak gitu ya. Jangan harus ya. Enggak bertua tipsnya kan. Tapi Mas Bayu kan kita tarik dulu karena tadi Mas Bayu kan ngomong katanya itu bukunya kita Yap. kalau kan akhirnya teknologi ini mulai berkembang sampai akhirnya ada yang namanya ibu pandangan Mas Bayu sendiri soal itu. Kalau menurut saya sih sesuai kebutuhan kita aja, dimana tetap pada akhirnya buku tampilan fisik tidak bisa mengalahkan adanya e-book sih. Itu buat saya sendiri baca blog, buku pustaka digital gitu kan, tapi saya lebih biasanya ke komik, terus mungkin kebutuhan urgent kayak misalkan saya kan bernaung di forum taman baca kota masyarakat Bekasi, di mana itu kadang-kadang berhubungan sama hal-hal kedinasan, kayak itu haruskan memberikan proposal atau apa, saya kadang-kadang nggak paham. Jadi itu mungkin hal-hal urgent itu saya butuh untuk melihat itu secara digital. Tapi kalau kayak baca novel atau baca cerpen itu enggak sih, kalau saya kurang merasa nyaman sih. Tapi pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa asal sekali itu. Tapi kalau dari ya memang itu ada. Iya, sesuai kebutuhan sendiri.
Oke, Katorik. Orang punya game. Gamesnya itu biasanya ya, ini kalau di hibernasi namanya pintu. Pintu. Pintu itu pilih ini. Itu. Sangat biasa aja. Enggak, sangat saja. Enggak, soalnya pas kita nyebut itu enggak ada tepuk tangan gitu guys. Iya jadi deh, itu yang belakang kamera kayak nggak Itu lama papan tulis ngapain? Oke, langsung aja kali ya. Jadi di game pintu ini akan diberikan Mas Bayu silakan memilih satu di antaranya. Siap. Question gitu. Oke. Siap. Pintu, game atau baca? Oh, ini sih udah jelas. Iya, Udah jelas kalau ini masih baca. Berarti memang minat membaca itu dari kecil kan sih? Komik paling baca komik. Oh, berarti dari kecil udah disebutkan komik. Ya, sempat terhenti, terus saya bekerja di salah satu mall di Kelapa Gading. Di situ saya kerjanya bete, cuma nungguin orang beli baju. Akhirnya tenan sebelah saya baca novel, saya coba-coba pinjam. Disitulah saya tertarik membaca lagi. Dipertemukan di tempat pinjam buku di bilangan Lampir di Pondok Kelapa, di mana pinjam bukunya bayar. Nggak tahu saya sampai sekarang tempat itu masih ada apa enggak. Soalnya buat membaca nggak bayar aja susah orang kan. Oh iya. Itu di situ waktu itu ada di Pondok Kelapa. Udah dari situ saya ini lagi ngelanjutin komik jadul kali ya. Kalau di anak sekarang mungkin kurang familiar terdengar, namanya Kungfu Boy. Kungfu Boy. Iya, itu jadul banget emang orang-orang jadul yang tahu itu Kungfu Boy. Terus saya pinjam buku seorang pahlawan samurai Musashi Panggabon itu. Oh, pernah dengar sih. Iya tuh. Kalau ada samurai X Musashi itu katanya aktor realnya pahlawan Jepang. Oh. Kalau Conan gitu sempat dirasain nggak? Sedikit ya, sedikit. Oh. Gabutnya berarti bagus. Iya. Baca buku. Kalau kita dulu nggak. Tidur. Update status ya, harusnya kamu melakukan sesuatu. Gabut gitu kan. Jangan update status, saya kenekam. Oke, lanjut nih. Oke. Lanjut dong. Kopi hitam atau kopi susu? Kopi hitam, tapi pakai gula. Ayo, enggak. Kebutuhan. Sesuai Kebutuhan. kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Oke, ini nih menarik. Pengen tahu jawabannya apa? Pintu. Musik pop atau musik rock? Cukup aja. Kenapa? Karena lebih bisa menunjukkan suasana kali. Menjamah dalam suasana bukunya. Iya bisa. Walaupun basicnya saya kalau dari teman-teman sendiri underground lah, korpang lah, tapi seiring waktu berjalan dan sekarang ini saya lebih mendengarkan musik yang tenang sih. Oh, iya. Pada akhirnya bertambah umur distorsi kurang. Iya. Dan kebetulan saya sudah sangat mengurangi berkecimpung di scene underground, jadi nggak tahu ada lagu band underground yang baru seperti apa, saya nggak tahu. Tidak mengikuti. Itu stop di tahun berapa? Baru mungkin 2019, tapi 2021 saya kan punya band-bandan. 2021 sempat manggung juga sih. Tapi ya, ada namanya Memso. Itu ada di buku yang saya tulis juga, lagi-lagi ada. Enggak. Saya musiman. Saya musiman. Pak, itu kan hobi, sebuah penyaluran positif. Sebenarnya saya lebih passion kayak gini, Mas. Ini keluarin, men. Santai. Kalau saya keluarin. Oke. Oh, berarti memang terbukti ya. Kayaknya kita juga sama sih. Musik pop tuh lebih sekarang banget. Iya, lebih enak. Ini aja sih lebih enak nikmati, kayak buat nulis, kayak buat mikir gitu-gitu. Lagi sama anak-anak bareng-bareng. Bisa itu juga. Bisa jadi metode pendekatan gitu. Bisa. Oke. Ini nomor 4 nih. Ini menarik. Tidak membawa handphone atau enggak bawa buku? Tidak membawa handphone atau Tidak membawa buku. tidak mau bawa buku.
Karena Soalnya menyangkut kebutuhan sih. ini kalau Apa pakai handphone? teknologi sama dengan siapa sih yang bikin? Siapa yang bikin? Wow. Bisa yang bikin. Aduh, masih enggak ada. Bagus, bagus. Love you. Oke. Itu baca atau nulis? Baca. 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 Walaupun sekarang lagi suka menulis. Tapi memang pernah dengar gini Mas. Berbayang membaca. Iya, betul itu sama kayak pesannya Pramudia Anantatur gitu kan. Kalau nggak salah dari Indonesia membaca menuju ke Indonesia menulis. Dan ada di mana kalau di ruang untuk literasi itu kayak membaca tuh kayak lu makan, menulis tuh kayak lu ngeluarin apa yang lu makan. Oh, Agak- benar. Agak jorok kalau di ini kan, tapi memang seperti itu. Jadi kayak lu masukkan ke pikiran, lu luapin gitu. Di Ya. Apa tuh? Ah. mentahkan Iya. dalam buku. Oke. Menarik banget ya, bener-bener kayak penyuka baca gitu. Ini siapa nih yang bikin? Siapa yang penting nih? Next. Gak penting nih. Gak penting. Nomor 7 ya. Oh, gua kasih tahu ya nomor 7. Aduh, jangan dong. Aduh. Gak apa-apa. Grogi. Aduh. Ini hitam atau putih? Mas? Kita. Kenapa tuh? Kenapa? Ini bebas ya, Mas? Perspektifnya beda karena hitam warna yang umum sebenarnya. Ketika orang bilang itu sesuatu yang kelam, gelap, dark, horor, sebenarnya hitam itu kan kayak bisa berada di semua tempat sebenarnya sih. Cocok di mana-mana. Iya sih, apalagi hitam itu lebih apa ya, lebih nyatu ke semua warna. Warna kulit contohnya atau lain-lain. Betul. Dan simpelnya kalau kita memakai putih takutnya gampang udah kotor. Iya. Soal baju. Iya. Apalagi bujangan-bujangan Anda yang sendiri kan. Dan lalu gue nggak pakai baju putih. Nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa. Oke. Lanjut. Ini menarik nih. Ini baru menarik. Menarik. Kelompok atau individu? Individu. Kenapa? Walaupun belakangan ini saya melakukan banyak hal individu ya. Walaupun saya mempunyai perpustakaan berliterasi dan kalau perkabu itu sebenarnya lebih ke saya. Walaupun didukung banyak teman-teman, tapi tetap eksekusinya ke saya. Seperti saya ketika membuat buku juga sih, itu kan lebih individu. Dan saya pikir plus minusnya mungkin kalau kelompok lebih solid untuk melakukan apapun, terkonsep, matang. Tapi dalam beberapa hal kita dibenturkan banyak kepala, ego masing-masing. Dimana kita ingin melakukan apa, ide kita nggak tersalurkan. Kalau individu mungkin tidak bisa bagus melakukan hal ininya, apa finalnya gitu ya, final executionnya nggak terlalu bagus, tapi progresnya jalan gitu. Walaupun pelan, kayak saya nulis buku kan jadi bukunya Segini, tapi ya udah. Lempeng gitu ya. Memang kalau individu lebih merdeka ya. Kurang lebih seperti itu kan. Seringai. Oke, kita lanjut. Jadi novel atau komik? Ya. Iya. Novel ya lebih mengembangkan imajinasi pemikiran, di mana seorang penulis itu kadang bisa membawa kita ke memikirkan hal-hal yang kalau kita menonton secara visual nggak dapat, itu nggak bisa diungkapkan dengan gambaran atau apa. Makanya kayak novel-novelnya Budia atau Eka Kurniawan itu luar biasa, banyak pembaca buku banyak tertarik ya, karena memang menulisnya itu bisa menghipnotis pembaca gitu, menawarkan imajinasi sendiri. Ketika suatu karakter Iya, itu bisa betul. berbeda-beda. Betul. Makanya kadang-kadang kalau novel difilmkan justru kurang bagus, lebih bagus baca novelnya gitu. Itu baru mau saya tanya opini yang beredar itu soalnya begitu. Ya, misalnya ada
Iya, karena komunikasi itu kadang-kadang belum membaca novel itu sendiri, cuman bisa ngasih temanya novel ini nih, atau dibuat film tanpa membaca novel sampai selesai, jadi penggarapannya kurang menarik. Jadi ibaratnya singkat ya, orang pengen tahu isi novelnya tapi akhirnya udah ditulis. Iya. Kayak deskripsi saya ya. Saya Zooming nih saya. Aduh. Oke. Oke, terakhir nih, Benten Pinto. Sepeda atau motor? Atau sepeda motor. Sepeda motor. Sepeda motor. Ini konyol ini. Sepeda atau motor. Ini kayak atornya hilangin aja. Jadi sepeda motor gitu. Tapi keren. Tapi nggak apa-apa. Ya, itu pertanyaan tambahan itu mas. Pertanyaan tambahannya itu kayak buat fun-fun aja. Fun-fun aja. Oke. Ini langsung kita masih kan kita udah ngobrol gitu tadi. Ya, Panjang. Dari yang nggak tahu jadi tahu. Apa ya, ini bisa dibilang kayak pesan atau pesan-pesan lah untuk teman-teman yang nonton sebenarnya sih kayak Motivasi motivasi supaya mereka jadi senang baca atau tips-tipsnya gitu. siap-siap kalau sekedar motivasi untuk baca buku mungkin saya bisa, tapi kalau motivasi untuk menjadi apa saya belum bisa karena saya belum jadi apa-apa juga. Jadi kalau buat saya sih kalau ingin membaca buku paling enggak kenali dulu passion kita sukanya apa. Kalau kita sukanya musik jadi kita yang dikebet buku musik itu, terus misalkan lebih kerucut lagi musik apa, musik misalkan musik folk kita yang kita lagi dengar sekarang, tapi kita baca sejarah musik folk. Jadi tergantung kembali ke passion kita sukanya apa sih, karena memang membaca itu memang sederhana tapi memang sulit dilakukan sih, karena mungkin kita ada tipikal orang yang membaca lihat tulisan banyak bikin ngantuk atau pusing itu kayak gitu ya pada intinya sih awalnya mungkin bacalah apa yang kita sukai, baik itu passion maupun hobi, itu awalnya dan seperti anak kecil juga mungkin kalau nggak terlalu banyak suka buku-buku yang banyak tulisan, cari buku yang ada sedikit gambar. Kebanyakan kayak buku-buku history pahlawan gitu kan, kayak buku Che Guevara itu juga ada yang ada kilasnya, jadi kayak punya bayangan apa subjek orang yang kita buat baca gitu, jadi tahu ketika melihat tulisannya. Kalian harus cinta dulu sama halnya seperti dengan berhubungan apapun, pertemanan atau apa gitu. Oke. Berakhir sudah. Terima kasih teman-teman. Ini keren banget nih. Episode kali ini. Benar-benar spektakuler banget. Episode kali ini daging daging. Bukan video Raditya Dika ya, daging semua. Iya. Oke. Ini Mas Bayu. Terima kasih. Amin. Sukses ya Amin. Dengan senang hati Saya tertarik untuk berbagi. Kita main ya. Ditunggu. Apalagi ya teman-teman investasi kita main ke sana. Tunggu. Oke. Sekian Terima kasih, teman-teman. dan sampai jumpa. Dadah.